contoh air hijau yang sudah mulai coklat. Nah, namun masih ada sisa sedikit kutu airnya ya teman-teman. Ini sudah beberapa kali sudah saya panen, tapi kalau teman-teman perhatikan itu kutu airnya ada beberapa yang kelihatan putih-putih di punggungnya. Nah, itu salah satu contoh kutu air yang bawa telur ya teman-teman. Nah, ini rata-rata di media ini banyak yang bawa telur. Nah, kalau teman-teman mau tahu gimana caranya supaya kutu airnya seperti media ini, nah kita simak video berikut. Mungkin sedikit saya jelaskan lagi ya teman-teman, bisa kelihatan di video sebelumnya. Saya sudah panen si kutirnya itu kurang lebih 3 kali ya, tapi masih keluar terus ya teman-teman, masih keluar kutirnya, masih keluar terus. Dan air juga kalau teman-teman perhatikan sudah mulai sedikit kecoklatan ya teman-teman, sudah tidak terlalu hijau, tapi kutirnya masih besar-besar dan gendong telur semua. Nah, kira-kira apa sih ya yang kita improve caranya di kultur kutu air? Ya sekali lagi jangan bosan-bosan ya teman-teman, karena banyak sekali yang bisa digali dan banyak sekali yang kita bisa coba dari proses ini ya. Mungkin saya jelaskan sekali lagi, kita akan membuat sedikit improve ya teman-teman dari kultur air hijau untuk media kultur kutu air. Nah, mungkin di video sebelumnya yang saya pernah buat itu saya sudah praktekkan tutorialnya gimana bikin air hijau versi ya boleh dibilang versi standar ya istilahnya, yang sering digunakan oleh teman-teman, yang banyak digunakan untuk teman-teman untuk kultur air hijau. Nah, sekarang kita akan coba versi yang sedikit beda teman-teman ya, yang menghasilkan seperti itu tadi video di depan. Oke, bahan-bahannya ada di depan ya, hampir mirip sama yang pertama, cuman kita ada beberapa improve. Yang pertama, kita di sini ada air bersih tentunya untuk kulturnya, karena kita akan memperbanyak, kultur kan memperbanyak. Kemudian bahannya sama molase, kita akan gunakan molase. Starter air hijaunya sudah pasti, si air hijaunya bukan asal air hijau ya teman-teman, kita juga harus pastikan dia alganya yang boleh dibilang sangat disukai oleh kutir ya. Kalau teman-teman sering nyebut ya chlorella dan lain sebagainya, itulah ya teman-teman. Kemudian yang pertama saya masih gunakan dedak atau bekatul, ini 1 sendok makan ya. Kemudian kita gunakan yang kedua pelet, ini saya gunakan pelet babi teman-teman ya. Kita gunakan pelet yang biasa dimakan babi. Sebenarnya saya lebih suka pelet babi yang untuk indukan, jadi yang bentuknya besar-besar. Nah, karena habis saya adanya pelet yang untuk anakan, ini yang butirannya lebih kecil. Oke lah, saya pakai, nggak apa-apa, saya pakai 1 sendok makan. Kemudian selanjutnya urea 1 sendok makan. Nah, berikutnya saya tidak menggunakan NPK teman-teman, tapi saya menggunakan TSP 1 sendok makan. Nah, TSP sama juga pupuk pertanian yang teman-teman bisa dapatkan di toko-toko pertanian terdekat. Tapi kalau cari TSP susah ya, apa boleh buat teman-teman, kita pakai NPK saja, karena urea dan NPK itu
sangat mudah dicari di toko-toko pertanian terdekat. Dan yang terakhir teman-teman, saya nggak pakai E4 ya, yang saya pakai ini adalah molkeong. Nah teman-teman pasti penasaran kalau nggak nonton video saya sebelumnya ya, kita pernah bahas gimana bikinnya si molkeong ini. Nah jadi kalau teman-teman cari di toko ataupun di toko-toko online e-commerce ya, nggak mungkin nggak ketemu karena kita bikin sendiri. Nah kalau teman-teman mau bikin sendiri caranya ya nanti bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, atau nanti saya kasih linknya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita aplikasikan caranya. Oke, yang pertama saya siapkan wadah teman-teman. Ini kita masukkan semua ya, si dedak 1 sendok makan. Oke, sendok makannya ini ya teman-teman, sendok makan kita masukkan. Oke, bersihkan dulu. Kemudian pelet babi saya suka karena apa, proteinnya dia tinggi ya teman-teman. Oke, kemudian urea 1 sendok makan. Oke, selanjutnya TSP 1 sendok makan kita masukkan. Oke, kemudian molase kita gunakan 1 sendok makan. Ini ya teman-teman, kita gunakan 1 sendok makan. Oke, kita sisihkan lagi. Dan yang terakhir kita molkeongnya. Oke, molkeong kari ini mungkin kalau teman-teman perhatikan yang kemarin warnanya agak kehitaman. Nah ini warnanya agak kecoklatan ya, karena keongnya sendiri berbeda yang kita buat kemarin ya teman-teman. Oke, nggak masalah. Untuk molkeongnya sendiri kita pakai untuk penggantinya A4, kita pakai 2 sendok makan teman-teman ya, kita pakai 2 sendok makan. Oke, nanti kita boleh tambah air sedikit sini supaya melarutkan. Nah seperti yang saya bilang, si molkeong, kenapa saya pakai molkeong, karena molkeong untuk bakterinya ya, mikroorganisme, kita sebutnya mikroorganisme ya, lokal, mikroorganisme lokal. Nah ini saya suka karena apa, asam aminonya tinggi teman-teman. Nah kalau berdasarkan saya diskusi sama teman-teman yang pertanian, katanya ya benar asam aminonya tinggi dan bisa dicoba untuk kultur ya si air hijau ini. Oke, ini sudah campur kira-kira seperti ini. Kita nanti biarkan campur dan kita akan saring ya teman-teman. Kita akan saring, kita pergunakan sarinya saja ya, karena si dedak tadi ampasnya akan ada banyak. Nah nanti kita saring. Nah saya sudah siapkan yang sudah disaring ya teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan yang sudah disaring. Nah sudah, nanti ketika sudah jadi seperti ini kita masukkan ke airnya 20 liter ya teman-teman. Nah airnya 20 liter. Airnya 20 liter. Nah seperti ini, sudah mulai agak kecoklatan. Dan terakhir starternya air hijau. Nah, ini saya gunakan sekitar ya kurang lebih 1 literan ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan saja. Semuanya
Oke. Nah, setelah itu kita akan jemur, teman-teman ya. Kita akan jemur sampai 7-8 hari. Nah, tips dan triknya kan tentu saja sudah ada di video saya sebelumnya ya, teman-teman. Jadi saya sengaja bikin videonya berangkai supaya teman-teman nanti tahu prosesnya seperti apa ya. Jadi saya harap jelas ya, maksudnya teman-teman sebelum praktek teman-teman sudah jelas apa yang akan dikerjakan ya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya yang penting praktekkan dulu. Nah, oke. Kalau teman-teman hanya bertanya dan bertanya saja tapi tidak praktek, nah, nanti tidak akan tahu kesalahannya ada di mana. Jadi nah, sekarang sudah saya praktekkan, sudah saya infokan ke teman-teman. Misal ada yang belum jelas atau masih ada kebingungan, nah teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Nanti saya pastikan akan saya balas ya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Nah, jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar ya, teman-teman. Terakhir, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa update terus di video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.